Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang berbahagia. Pada pertemuan kita dalam kajian sebelumnya, saya telah mengupas bagian pertama, bagian awal dari firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat 58 dari surat An-Nisa. Bahwa ayat itu mengajak kita untuk menyerahkan urusan kepada ahlinya. Dalam kaitannya dengan para penguasa, maka ayat itu berkait erat dengan keadilan dalam rekrutmen jabatan publik. Sedangkan kalau ayat itu dimaknai secara lebih luas pada umat beriman secara umum, maka itu adalah perintah untuk menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak. Amanat apa saja? Titipan barang, titipan pesan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan sababul nuzul ayat itu, maka bagian yang sangat penting dari menyampaikan amanat di situ adalah menyampaikan urusan jabatan-jabatan kepada orang yang memang layak untuk menjabat, memenuhi persyaratan-persyaratan baik dari segi kapabilitas maupun dari segi integritas. Itulah yang kita kemukakan pada pertemuan yang lalu. Maka bagian penting dari ayat yang sudah kita kaji bagian awal tadi adalah perintah untuk bersikap adil dalam rekrutmen jabatan-jabatan publik. Keadilan itu apa? Sudah pernah saya kemukakan, adil itu adalah wad'us syai'i fi mawdi'ihi atau wad'us syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan orang yang memang layak dan mampu untuk menjabat suatu jabatan pada jabatan yang dimaksudkan.
Itu wad'u syai' fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu fi maudhi'ihi atau fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. The right man in the right place. Atau dalam bahasa para ulama, tausidul amri ila ahlihi, menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Itu adalah keadilan dalam definisinya, dalam takrifnya yang paling sederhana, wad'u syai' fi mawdihi. Juga demikian ketika kita mendapati definisi keadilan yang lain yang juga mirip-mirip, yakni i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan kepada orang yang berhak akan haknya. Itu definisi keadilan yang lain. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan kepada setiap orang yang punya hak akan haknya. Ya, itu keadilan. Maka pada bagian yang berikutnya dari ayat 58 surat An-Nisa, kita diperintahkan untuk berbuat adil lagi. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu memutuskan perkara, menghukumi, menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia, maka hendaklah kamu antahkumu bil adl, memutuskan hukum dengan secara adil. Ya, dengan secara adil. Nah, ini perintah untuk adil dalam penegakan hukum. Kalau yang pertama tadi, arti yang paling menonjol adalah adil dalam rekrutmen jabatan publik. Serahkan urusan kepada ahlinya. Yang kedua ini adalah adil dalam law enforcement, dalam penegakan hukum, dalam al-adlu wal-adalah fi iqamatil hukmi wal qanun, dalam penegakan hukum dan perundang-undangan. Ini perintah pada ayat 58 bagian kedua. Innallaha ni'imma ya'idzukum bi. Sesungguhnya Allah mengajarkan sebaik-baik ajaran kepadamu. Yang dimaksud dengan sebaik-baik ajaran itu mana? Yakni apa yang telah diperintahkan Allah berupa adaul amanat ila ahliha, menyampaikan amanat-amanat tadi, termasuk yang terpenting adalah jabatan, ila ahliha, kepada yang berhak. Dan yang kedua, perintah untuk menegakkan hukum secara adil. Dua hal itulah yang merupakan sebaik-baik pengajaran yang telah diberikan Allah kepada kamu sekalian, kepada kita kaum beriman. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha Sami, Maha mendengar terhadap berbagai tutur katamu, ucapan-ucapanmu, baik dalam penegakan hukum maupun dalam penyampaian amanah tadi. Basira. Dan Maha melihat segala perilaku yang telah kamu tunjukkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sebaik-baik pengajaran yang diberikan Allah lewat dua perintahnya tadi dijelaskan dalam kitab
as-siyasatu syar'iyyah fi islahir ra'i wal ra'iyah. Bahwa kedua hal yang diperintahkan tadi memang sangat diperlukan bagi pemerintahan yang baik, bagi kehidupan politik yang baik. Dikatakan di situ bahwa wahadzani, dua hal ini merupakan jima'us siyasatil adilati wal wilayatis salihah. Kedua hal tadi, keadilan dalam rekrutmen personalia, rekrutmen jabatan-jabatan publik, dan keadilan dalam penegakan hukum merupakan jima'us siyasatil adilati wal wilayatis salihah. Merupakan dua hal yang dapat memadukan keadilan as-siyasati al-adilah, politik yang berkeadilan, dan pemerintahan yang baik. Ya, jadi suatu negara kalau memang ingin negara itu berjalan dalam kehidupan politiknya secara baik, dalam sistem pemerintahannya juga secara baik dan berkeadilan, maka hendaklah dua hal itu diperhatikan betul. Maka dalam kesempatan ini kita fokus pada yang kedua, yakni apa yang disebut dengan keadilan dalam penegakan. Salah satu manifestasi keadilan dalam penegakan hukum ini adalah apa yang disebut dengan prinsip equality before the law. Atau dalam Islam, dalam bahasa Arabnya disebut dengan prinsip al-musawatu amamal qanun. Equality, musawat itu equality, persamaan. Persamaan amamal qanun. Amama di depan undang-undang. Persamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Equality before the law. Persamaan di depan hukum ini sangatlah penting ya untuk diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Dalam pesan dari Sayyiduna Umar Ibnul Khattab selaku khalifah kepada pejabat hakim yang terkenal yakni Abu Musa al-Asy'ari, terdapat pesan yang sangat indah. Pesan Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari, asin nasa fi majlisika wa fi wajhika wa qadaika hatta la yatma'a syarifun fi haifika wa la yai'asa dha'ifun min adlika. Lakukanlah secara sama, secara adil dalam majelismu. Perlakukanlah manusia, perlakukanlah orang-orang yang berperkara di majelismu, wahai Abu Musa al-Asy'ari. Ini pesan dari Khalifah Umar Ibnul Khattab yang dalam sejarah dikenal dengan sebagai khalifah yang sangat bijak bestari. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berpesan seperti itu kepada salah seorang hakim yang diutus menangani perkara-perkara di daerah
Perlakukanlah manusia itu secara sama, secara adil dalam majlismu. Menyangkut bagaimana si yang berperkara itu harus duduk di hadapanmu. Wa fi wajhika, bagaimana kamu menghadapi dia. Tidak boleh kamu hanya memperhatikan satu pihak, sementara pihak yang lain kamu abaikan. Ya. Wa qada'ika, juga dalam keputusan yang kamu ambil, kamu harus berlaku sama, memperlakukan sama terhadap orang-orang itu. Apa maksudnya itu? Hatta la yatma'a syarifun fi haifika. Sehingga dengan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara itu, maka yang syarif, orang yang merasa dirinya orang terhormat, orang penting, orang yang punya backing, tidak serakah untuk mengharapkan ketidakadilanmu, kezalimanmu. Kalau kamu dalam menghadapi orang-orang yang berperkara itu terlalu memperhatikan satu pihak, yang pihak itu adalah pihak yang kuat, maka dia akan semakin serakah untuk mengharapkan ketidakadilan. Sebaliknya, wala yai'asa dha'ifun min adlika. Dan agar supaya pihak yang lemah tidak menjadi berputus asa terhadap keadilanmu. Ya. Jadi kalau seorang hakim misalnya dalam sidang di pengadilan terlalu cenderung berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara, sebaliknya abai terhadap pihak yang lain, maka akan terjadi orang yang merasa dirinya kuat akan semakin serakah untuk mengharapkan ketidakadilanmu. Sebaliknya, pihak yang merasa terpojokkan, yang merasa disisihkan, akan merasa putus asa terhadap keadilan yang harus kamu tegakkan. Itulah pesan Sayyidina Umar ibn al-Khattab selaku khalifah kepada Abu Musa al-Asy'ari, hakim yang dia kirim ke daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ketidakadilan dalam rekrutmen jabatan-jabatan publik, pada kajian sebelumnya akan berakibat kehancuran bagi sebuah bangsa. Ketika Nabi bersabda, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wa ma idha'atuha ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Rasulullah menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." yakni apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah saat kehancuran. Di mana dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila jabatan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran sebuah bangsa, sebuah komunitas. Maka juga demikian dalam kaitannya dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ketika hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika hukum hanya diperlakukan secara tebang pilih, yang kuat selamat,
dari jeratan hukum, yang lemah benar-benar menjadi tumpuan penegakan hukum, maka ketika itu pula kehancuran sebuah komunitas, sebuah bangsa akan terjadi. Ini diperingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang sangat terkenal yang berbunyi, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadda. Yang artinya sesungguhnya yang menyebabkan kehancuran pada umat-umat yang sebelum kamu, alladzina min qablikum, yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kamu tidak lain dan tidak bukan, innama, tidak lain dan tidak bukan ialah annahum idza saraqa fihim asyarifu taraku, yakni perlakuan mereka yang tebang pilih dalam penegakan hukum, yakni perlakuan mereka yang tidak menegakkan keadilan dalam penegakan hukum. Yakni apa? Annahum idza saraqa fihim asyarifu taraku. Yakni apabila terjadi orang yang syarif, orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang mempunyai backing atau semacam melakukan pencurian, apabila orang yang syarif seperti itu melakukan pencurian, taroku, mereka biarkan si orang yang kuat, orang yang mulia, orang yang terpandang tadi, mereka biarkan lepas dari jeratan hukum. Hukum menjadi tumpul ketika yang melakukan pencurian itu adalah asyarif. Asyarif itu artinya orang yang mulia, orang yang terpandang. Terpandang karena kekayaannya, terpandang karena jabatannya, atau karena faktor-faktor yang lain. Yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu hancur adalah karena kalau terjadi pencurian, tindakan korupsi, tindakan kriminal yang dilakukan oleh asyarif, oleh orang-orang yang terpandang tadi, tarokuhu, mereka biarkan dia. Mereka biarkan si syarif itu lepas dari jeratan. Sebaliknya, wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu, kalau yang mencuri di kalangan mereka itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak punya power, orang yang tidak punya backing, hanya seorang ibu buruh tani, hanya seorang yang biasa-biasa saja. Mencurinya pun bukan mencuri barang atau harta yang berharga, tapi mencuri hal-hal yang sepele, sesuatu yang sepele. Mencuri buah pepaya, buah mangga, atau terjadi yang pernah terjadi dulu bisa. Kalau yang mencuri itu orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang tak berdaya, aqamu alaihil hadd, mereka tegakkan hukum terhadap si pencuri yang tak berdaya itu, si pencuri yang tidak punya power itu.
Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktor yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Yakni karena di kalangan umat terdahulu itu sering terjadi penegakan hukum secara tebang pilih. Dengan ungkapan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ketika berhadapan dengan orang kecil, hukum seakan-akan sangat tegas. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang kuat, orang yang pihak yang ada di atas, maka hukum menjadi tak berdaya. Inilah kata Nabi yang menyebabkan kehancuran pada umat-umat terdahulu. Wa aimullah, maka kata Nabi bersumpah, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maka demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad melakukan tindak pidana pencurian, mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku akan potong tangannya si Fatimah. Sesuai dengan hukum Islam, mencuri yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, tidak semua pencurian, tapi pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, hukumannya adalah hukuman potong tangan. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangan Fatimah. Begitu pentingnya keadilan dalam penegakan hukum ini. Begitulah pandangan Islam mengenai keadilan dalam penegakan hukum. Yang dalam bahasa kita, keadilan dalam law enforcement. Law enforcement. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang digambarkan Nabi tadi benar-benar diterapkan dalam perjalanan sejarah Islam. Antara lain ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang putra gubernur Mesir pada masanya. Gubernur Mesir itu bernama Abdullah ibnu Amr. Amr ibnul As punya anak, ya, yang dikatakan bahwa anak dari gubernur Amr ibnul As ini, yang merupakan gubernur Mesir, pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab, lagi-lagi Sayyidina Umar sebagai khalifah yang terkenal sangat bijak bestari, dikatakan bahwa dia latoma kiptiyah, dia menampar seorang Kristen Koptik. Di Mesir itu ada sekte Kristen yang disebut Kristen Koptik. Dia menampar orang Koptik ini. Fastakahu indal khalifah Umar. Maka si Kristen Koptik ini mengadu kepada Khalifah Umar. Fa'arsalal khalifatu ila Amr ibnil As wa ibnihi. Maka Khalifah Umar mengirim utusan untuk menemui Gubernur Amr ibnul As beserta putranya yang menampar orang Koptik tadi. Falamma hadara, maka ketika keduanya hadir, Gubernur Amr ibnul As dengan putranya, ketika keduanya hadir, ahdaral khalifatu al-Qibtiyah al-Mustaqiyah. Khalifah Umar menghadirkan pula orang Kristen Koptik tadi yang mengadu, wa qala lahu. Dan Umar sebagai khalifah
berkata kepadanya, kepada si Kristen Koptik yang ditampar oleh putra gubernur Amru ibnul As tadi. Ahadzal ladzi darabaka, wahai saudara, kepada orang yang Kristen Koptik tadi, ahadzal ladzi darabaka, apakah ini anaknya gubernur ini yang menampar kamu? Qala, si Koptik tadi menjawab, "Nah." Qala, Umar berkata, "Idribhu." Nah, sekarang tolong pukul dia. Pukul putra sang gubernur yang telah memukul kamu. Tampar dia. Fa'akhadha yadribuhu hatta stafa. Maka mulailah si Koptik tadi memukul si putra gubernur sehingga dia puas, merasa sudah puas. Summa qala lahu Umar. Maka kemudian Umar berkata kepada putra sang gubernur tadi, Umar berkata kepada si Koptik tadi, "Zid ibn al-Akram." Tambah lagi, wahai anak dari orang yang mulia. Kepada yang si korban tadi, si korban penamparan, si korban pemukulan yang adalah orang Kipti atau Koptik. Umar mengatakan, "Zid ibn al-Akram." Tambahi lagi, wahai putra dari Akromin. Akromin itu orang-orang yang mulia. Kepada si korban yang orang Koptik, orang Kristen Koptik, Umar menyebut Ibn al-Akromin. Zid Ibn al-Akromin. Tambahkan, wahai putra dari orang-orang yang mulia. Summal tafatah, kemudian Umar berpaling, menoleh kepada Amru ibnul As wa qala lahu. Berpaling kepada Amru ibnul As sang gubernur, wa qala lahu, dan berkata Umar kepadanya, "Mudkam ya Amru ta'abbadtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum akhrara." Mudkam. Sejak berapa lama, wahai Amru, wahai gubernur, ta'abbadtumun nasa, kamu memperbudak manusia. Wa qad waladathum ummahatuhum akhrara. Padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang yang bebas dan merdeka. Kok kamu dan anakmu seenaknya memperlakukan orang, walaupun dia bukan orang Muslim. Dia adalah orang Koptik, tapi tidak seharusnya begitu kamu memperlakukan manusia. Karena berarti kamu telah memperbudak manusia, sementara ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang yang bebas dan merdeka. Bukan melahirkan mereka sebagai budak. Itu pesan yang sangat monumental, pesan yang sangat indah dari Khalifah Umar ibnul Khattab. Yang selayaknya kita kaum muslimin dan selayaknya kita penguasa-penguasa, ya, penyelenggara pemerintahan yang muslim meneladani sikap Khalifah Umar ibnul Khattab tadi. Di samping tentunya meneladani apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa penegakan hukum yang tebang pilih akan membawa kehancuran pada sebuah bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, i'anah dan
inayahnya kepada para pemimpin bangsa ini, khususnya kepada aparat penegak hukum yang sekarang sedang disita waktu kita untuk mengikuti perkembangan perkara yang sedang berlangsung dengan hangat, yakni berupa polisi, tembak polisi. Mudah-mudahan ini juga akan berlangsung dengan penuh adil dan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله